Kita bersyukur ada di kesempatan yang begitu indah hari ini dan menyambung series khotbah kita di bulan ini berbicara tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Hari ini kita akan masuk dalam satu tokoh firman Tuhan yang tentunya gak asing buat kita. Tokoh itu namanya Adam. Kita akan berbicara hari ini tentang Adam dan Kristus atau Adam dan Yesus. Tentunya Adam bukan tokoh yang asing dan mungkin setiap kita ketika ditanya tahu nggak Adam gitu ya. Oh ya tahu gitu. Siapa Adam? Manusia pertama. Siapa Adam yang jatuh dalam dosa? Siapa Adam? Suaminya Hawa. Siapa Adam? Tukang cukur di Pagarsi gitu ya. Ada satu tukang cukur di Pagarsi di Ulekan namanya Adam. Tapi bukan Adam itu yang kita akan bahas. Adam yang kita akan bahas adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kita akan lihat sama-sama saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini penggalan kisah bagaimana Allah menciptakan manusia. Ada sebuah proses di situ yang begitu indah, saudara. Seringkali hari ini karena kesibukan, karena tekanan, pergumulan dan sebagainya, kita ini lupa bahwa kita ini istimewa. Kita ini lupa bahwa kita dari sisi penciptaan aja, kita itu diperlakukan begitu luar biasa. Saudara, mari kita renungkan sama-sama. Penciptaan manusia. Manusia diciptakan begitu istimewa. Istimewanya apa? Saya ringkas di sini, saudara. Manusia diciptakan hari terakhir. Kenapa hari terakhir? Karena Allah ingin memastikan bahwa semuanya sudah tersedia terlebih dahulu, baru manusia hadir. Sama seperti ketika orang tua mempersiapkan kelahiran anaknya. Sebelum anak itu pulang, wah, di rumah udah diberesin dulu. Ya, botol susu anaknya belum brojol, botol susu udah ada. Ya, anaknya belum brojol, baju tidur udah ada, ranjang udah ada dan sebagainya. Jika manusia, jika orang tua yang tidak sempurna seperti kita saja bisa mempersiapkan, apalagi Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Ketika menciptakan manusia, Adam, dia persiapkan dulu dan pastikan semuanya berjalan dengan baik, sistem-sistem yang ada berjalan dengan baik, dan manusia aman ketika ada di dalam dunia. Yang kedua, yang menarik, saudara, ada meeting. Ada meeting, ada rapat. Waktu mau menciptakan manusia. Tadi kita baca sama-sama, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia. Allah seolah-olah Allah berdiskusi dengan siapa? Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Disepakati bersama untuk menghadirkan manusia. Manusia dilahirkan atas sebuah kesepakatan bersama. Wow. Kalau binatang, tanah, tumbuhan dan sebagainya itu tidak perlu dirapatin. Tapi manusia sebelum diciptakan mengalami keputusan yang bulat dulu. Marilah kita menciptakan manusia, oke? Dan yang ketiga, yang menarik, manusia dibentuk di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, manusia dibentuk dan dihembusi nafas Allah. Wow, saudara, kita ini gak sama dengan binatang. Bedanya apa? Kita ini dihembusi oleh nafas, oleh kehidupan yang berbeda dengan mereka, yaitu kehidupan Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan yang berikutnya, selain dihembusi oleh nafas Allah, manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupa itu tidak berarti sama. Sekalipun kita segambar dan serupa, namun kita tetap ciptaan.
Namanya ciptaan, tetap ada bagian yang tidak bisa kita pahami tentang pencipta. Tapi pencipta bisa memahami kita, ciptaan seutuhnya. Serupa dan segambar ini berbicara lebih kepada sefrekuensi. Sehingga kita bisa berkomunikasi, kita diberi otoritas, kita diperlengkapi dengan perintah, memiliki kapasitas untuk kita dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, istimewanya manusia adalah diperlengkapi dengan sebuah tugas. Diperlengkapi dengan sebuah tujuan. Adam diperintahkan untuk mengelola Taman Eden. Adam dipercaya untuk kasih nama binatang. Allah bisa nggak kelola Taman Eden? Kalau dia bisa cipta, dia bisa kelola. Kalau dia bisa cipta, dia bisa kasih nama binatang. Nggak usah perlu bantuan manusia. Tetapi ini merupakan satu bentuk kasih Allah. Kita di tengah keterbatasan, di tengah kelemahan, dipercaya oleh Allah. Sebagai orang tua atau sebagai di dalam perusahaan kita punya kedudukan, seringkali kita berpikir gini, capek ya ngajarin anak, gitu ya. Contoh, ajarin anak cuci piring. Nah biasa ini ibu-ibu nih, begitu anak diajarin cuci piring, terbersih, udah sini sama mami aja, betul? Karena maminya bisa lakuin segala hal. Akhirnya anak itu udahlah sana. Allah tahu kita ini ciptaan. Dia tahu dia lebih sempurna, dia tahu dia lebih jago. Tapi dia membuka ruang untuk manusia bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita dipercaya Bapak Ibu. Alangkah bangganya kita jika kita dipercaya oleh Bapak Presiden untuk kita mengerjakan satu hal. Betul. Saya ingat sekali ketika saya sebesar Timi dan Kimi. Itu guru suka minta tolong ambilin air minum di ruang guru. Wih, seneng Bapak Ibu kalau diminta tolong. Ya, karena kita merasa kita dipercaya. Dan Anda dan saya sesungguhnya kita adalah pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan kehendaknya. Adam, manusia, dipercaya oleh Allah. Hewan, binatang, tumbuhan tidak memperoleh demikian. Jadi yang pertama kita bisa belajar. Jika hari ini kita merasa bahwa hidup kita tidak terlalu indah, hidup kita tidak istimewa, saya mau katakan dari sisi penciptaan, Tuhan mempersiapkan dengan luar biasa. Anda dan saya merupakan ciptaan yang begitu istimewa. Bagian berikutnya kita akan belajar. Di dalam kitab Kejadian tidak hanya membahas tentang penciptaan, tapi di dalam kitab Kejadian membahas juga tentang kejatuhan. Katakan kejatuhan. Ini yang seru. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah menciptakan manusia, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia di dalam kekudusan. Namun di dalam perjalanannya manusia jatuh ke dalam dosa. Kita akan lihat ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca ini secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Ya, kita akan bergantian bersama 1 sampai 24. Bisa tolong ditampilkan di slide? Oke. Thank you. Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2 silakan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari buah pohon kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti diri kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan sebelah timur Taman Eden di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. 1-24 menceritakan kejatuhan manusia dalam dosa. Biarlah kembali kita diingatkan bagaimana perjalanan manusia sampai mereka bisa jatuh dalam dosa. Saya mau rangkumkan dalam beberapa poin pembacaan kita. Kita akan lihat lewat apa yang kita baca tadi, saudara. Kita melihat ada tipu muslihat iblis. Ada tipu muslihat iblis yang terjadi di sana. Apa? Yang pertama, iblis memutarbalikkan firman Allah. Kalau kita perhatikan tadi kita baca, iblis bilang gini, "Bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon di taman ini jangan engkau makan buahnya?" Betul itu yang Yesus katakan, yang Allah katakan? Bukan. Iblis putar balik firman Allah. Lalu apa? Iblis mendengarkan perkataan Hawa. Apa yang Hawa katakan? Enggak, bukan demikian. Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi satu pohon kami enggak boleh meraba buah itu. Ya, lalu memakannya. Iblis mendengarkan Hawa. Menarik. Muslihat iblis yang berikutnya yang kita bisa lihat. Iblis memberi janji. Iblis bilang, kalau engkau makan, engkau akan jadi sama dengan Allah. Engkau tidak akan mati. Iblis memberikan sebuah janji. Dan iblis menabur
keraguan dalam hati Hawa. Saudara, di sini kita bisa melihat inilah yang menjadi cara iblis untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Mungkin dia tidak menampakkan diri dalam bentuk yang sangat menakutkan. Seringkali manusia lebih takut kepada penampakan. Seringkali manusia lebih takut kepada benda yang bergerak sendiri di rumah. Seringkali manusia lebih takut terhadap wewangian bunga kembang di malam hari. Dan sebagainya. Tapi ketahuilah, ternyata ketika iblis mau membuat manusia jatuh dalam dosa, dia tidak melakukan hal itu. Yang iblis lakukan, dia putar balik firman Tuhan. Seolah-olah apa yang dia sampaikan itu sama dengan yang Allah sampaikan. Betul? Dia putar balik. Lalu yang menarik, iblis mendengarkan. Siapa di sini yang gak bisa dengerin pasangannya? Gak bisa dengerin istrinya kalau istrinya lagi cerita. Gak bisa dengerin suaminya ketika suaminya mengutarakan apa yang menjadi tekanannya dalam dunia kerja. Gak sabar dengerin anak. Saya mau bilang, iblis sabar loh dengerin Hawa. Didengerin. Mungkin itu si ular itu angguk-angguk. Oh, kayaknya direspon sekali. Tanpa disadari oleh Hawa. Ketika iblis mendengarkan, hati Hawa dicuri oleh iblis. Supaya Hawa mau mendengarkan suara iblis. Iblis memberi janji. Iblis menabur kecurigaan. Ketika muslihat itu ditaburkan, apa yang terjadi? Hawa mulai meragukan. Iblis tadi kita baca sama-sama. Tuhan tahu kalau engkau makan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Engkau akan sama menjadi seperti Allah. Padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia sudah seperti Allah. Manusia sudah serupa dengan Allah. Tapi iblis putar balikan dan iblis sampaikan benih, taburkan benih yang menimbulkan kecurigaan dalam hati manusia kepada Allah. Ada yang hari ini curiga sama Tuhan? Ada yang hari ini berprasangka buruk sama Tuhan? Jika ada di dalam hati kita, saya mau katakan, iblis sedang menaburkan benih. Jangan biarkan benih itu bertumbuh dan berbuah. Yang berikutnya, lewat pembacaan tadi selain muslihat iblis, kita melihat kejatuhan manusia di dalam dosa. Bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa ketika di Taman Eden? Manusia mendengarkan iblis. Manusia berargumen dengan iblis. Manusia dalam hal ini Adam membiarkan Hawa dibujuk oleh iblis. Dan Hawa menambahi firman Allah. Ada nggak Tuhan bilang gini, pohon yang di tengah jangan engkau raba buahnya. Tuhan gak bilang jangan kau raba, Tuhan bilang jangan kau makan. Tapi ada Hawa gak tahu tuh dapat dari mana. Jangan kau raba. Gak ngerti. Ya, Hawa menambahi firman Allah. Dan manusia lupa akan identitasnya di hadapan Allah. Saudara, seringkali iblis memperdengarkan suaranya bukan dengan atau suara-suara yang mengerikan lainnya. Iblis memperdengarkan suaranya dengan begitu lembut, dengan begitu manis, menaburkan janji-janji yang begitu memikat bagi kita. Ya. Iblis menaburkan kesesatan, penyesatan seolah-olah itu sepertinya benar. Kenapa Hawa bisa menambahi firman Tuhan? Karena Hawa tidak memperhatikan dengan sungguh firman Tuhan. Dalam Ulangan 4 ayat yang kedua, peringatan Allah kepada Israel untuk mereka memelihara firman. Dan di situ dikatakan, jangan menambah dan mengurangi. Penting saudara bagi kita untuk mendengar firman dengan seksama dan kita membaca dengan teliti. Supaya kita tidak terjebak. Manusia lupa akan identitasnya. Hawa mendapat firman dari Adam. Adam harusnya bisa mengingatkan Hawa, saudara. Saat kejadian itu, saya cerita sedikit bagaimana ular menggoda Hawa. Itu Adam di mana? Adam ada di sebelah Hawa. Adam tahu istrinya sedang digoda oleh iblis.
Istrinya sedang menerima perkataan-perkataan yang bukan berasal dari Allah. Adam tahu. Tapi apa yang terjadi? Adam diam saja. Di sini saya tuliskan, para pria, ayah, dengarkan. Pria bukan hanya sebatas pemberi nafkah keluarga. Ini yang dunia dengungkan buat kita, para pria. Engkau bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, bekerja, cari uang, nafkahi keluarga. Tetapi pria juga merupakan pelaku, penabur, dan pemelihara kebenaran dalam keluarga. Ini tugas seorang pria. Ini tugas kepala keluarga yang Allah inginkan. Berperan sebagai pelaku firman, menabur firman, nilai-nilai firman Tuhan, dan memelihara supaya nilai-nilai itu bisa bertumbuh. Ini tugas yang Tuhan percayakan kepada kita para pria, kepada kita para suami di tengah keluarga. Dan apa yang Adam lakukan? Adam seharusnya melakukan firman, Adam seharusnya menabur firman, dan Adam seharusnya memelihara firman itu untuk tetap dihidupi, diimani oleh Hawa. Tapi apa yang terjadi? Adam melakukan pembiaran, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Menjadi koreksi buat kita, para suami. Hari ini, apa yang kita kerjakan di tengah keluarga? Masihkah kita setia melakukan firman Tuhan? Masihkah kita setia mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan? Masihkah kita setia untuk memelihara, memastikan kebenaran tetap ada di tengah keluarga kita? Saya melihat ketika seorang ayah melakukan menabur dan memelihara kebenaran di tengah keluarga, itu bukan hal yang mudah. Bercucuran air mata. Hati begitu tersayat. Karena penolakan yang luar biasa datang dari anak. Penolakan luar biasa datang dari istri. Penolakan luar biasa datang dari orang-orang yang kita ajar. Yang kita pelihara supaya hidup tetap dalam kebenaran. Disinilah para pria, Anda dan saya memerlukan anugerah Tuhan untuk konsisten melakukan hal ini. Bagaimana dengan para istri? Saya mau katakan, wanita bukan sekedar penerima kebenaran. Pria menabur kebenaran, oh wanita hanya penerima. Bukan. Wanita bukan hanya sekedar penerima kebenaran. Tetapi wanita juga merupakan pelaku. Istri merupakan pelaku, penolong suami untuk menabur, memelihara kebenaran dalam keluarga. Saya ulangi. Istri punya tugas untuk menolong suami dalam hal menaburkan firman Tuhan kepada anak-anak. Dalam hal memelihara kebenaran itu tetap ada di tengah keluarga. Suami dengan nadanya yang keras seringkali perlu istri untuk mengkomunikasikan kebenaran itu kepada anak-anak. Jadi hal ini menabur, memelihara dan menabur dan memelihara kebenaran di tengah keluarga. Ini tugas yang harus dikerjakan bersama-sama suami dan istri. Maka dari itu, kita sekolah minggu, ada yang bilang gini, ngapain sekolah minggu di GCC? Anak cuma 2, adik kakak, tutup aja. Gak usah ada. Ada yang bicara demikian. Tapi kenapa sekolah minggu GCC gak ditutup? Cuma 2 orang, adik kakak. Karena saya rindu sebagai gembala. Orang tua dari 2 anak ini terlibat aktif dalam perjalanan kerohanian anak-anak. Udah gabung aja. Kalau gabung aja anak, orang tuanya tinggal gini, dah ya sekolah minggu ya, bye-bye ya, dadah. Pergi. Sedangkan yang Tuhan mau para suami, Anda dan saya melakukan, menabur dan memelihara. Istri, Tuhan mau Anda menjadi penolong bagi suami untuk melakukan, untuk menabur dan memelihara itu di tengah keluarga. Mari saudara, jangan merasa kecil hati ketika engkau di luar tidak dihargai. Engkau dan saya memiliki tanggung jawab di tengah rumah, di dalam rumah tangga, yaitu untuk melakukan firman, untuk menabur firman dan memelihara kebenaran itu tetap bertumbuh
di tengah keluarga kita. Kita kembali ke slide. Manusia jatuh dalam dosa. Dan apa yang menjadi dampaknya Bapak Ibu? Tadi kita bisa melihat. Dampak dari dosa yang Adam dan Hawa lakukan. Yang pertama bicara tentang kerusakan hubungan. Kerusakan relasi. Tadi kita baca sama-sama. Ketika Allah di hari yang sejuk, Allah berjalan di tengah Taman Eden. Apa yang Adam lakukan? Adam bersembunyi. Ada sebuah rasa malu. Ada sebuah rasa takut ketika Allah datang. Adam rasa takut, Hawa rasa takut. Sebelumnya Adam, Hawa, dan Tuhan, mereka punya hubungan yang sangat dekat. Seperti saya ketika saya berbuat salah kepada orang tua saya takut. Saya diem terus di kamar. Yusak, ini papi bawain bistik. Yang tadinya saya begitu suka, itu tiba-tiba makanan kok rasanya seperti di bayang-bayang saya kok kayaknya gak enak. Kenapa? Karena saya punya salah sama beliau. Pernah saudara ngalamin hal itu? Punya salah. Kayaknya rasanya takut, canggung. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Lalu apa? Ada rasa malu ketika mereka telanjang. Adam dan Hawa ketika diciptakan, mereka diciptakan dalam kondisi telanjang tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Bukan karena tidak ada pabrik pakaian. Tapi itulah ciptaan Tuhan. Telanjang. Tapi kenapa tidak ada rasa malu? Karena ada kemuliaan Tuhan yang menutupi mereka. Sehingga ketika Adam melihat Hawa, yang Adam melihat di situ kemuliaan Tuhan, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari ketelanjangan mereka, saudara. Dan akhirnya mereka malu satu dengan yang lain. Hubungan antar manusia jadi gak beres. Hubungan manusia dengan Allah jadi gak beres. Apalagi yang terjadi? Manusia berusaha menutupi rasa malu itu. Ketika Adam malu, ketika Hawa malu, apa yang terjadi? Tadi kita baca. Manusia mengambil daun pohon ara. Dan daun pohon ara itu dijadikan apa? Cawat. Tahu cawat? Ya, kalau sekarang mungkin ya celana dalam lah gitu ya. Menjadikan penutup alat kemaluan mereka. Dan ketika saya searching, di pohon ara itu, di daun pohon ara itu, di batangnya situ itu ada getah. Kalau dipotong itu getah. Dan ketika itu kena kulit, itu mengakibatkan gatal yang sangat luar biasa. Iritasi yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Ya, bagaimana kok Yusuf mengeserian yang serikan si Adam yang si Hawanya arah ratel jika naeta gitu. Ya. Usaha mereka untuk menutupi rasa malu mereka ternyata membawa mereka kepada penderitaan berikutnya, kepada masalah berikutnya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan tanya, Adam, engkau makan? Sebenarnya Tuhan tunggu jawaban gini, ya atau tidak. Tapi Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan Tuhan, dia yang membujuk saya, makanya saya makan. Hawa, engkau makan? Ini ular Tuhan. Apa yang terjadi? Manusia menjadi tidak bertanggung jawab. Saling menyalahkan. Tuhan menciptakan manusia dalam kemuliaan Allah yang adalah saling mengasihi. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Lebih mudah menyalahkan daripada mengakui kesalahan. Betul? Lebih mudah menuntut daripada menuntun. Adam mestinya tuntun tuh si Hawa. Tapi malah kebalik. Malah dituntut tuh si Hawa gara-gara maneh. Benar? Adam yang seharusnya bertanggung jawab, dia tidak mau disalahkan. Dan kita pun hari ini sering ya mengalami hal yang demikian. Contoh, ketika kita misalnya di jalan raya nabrak aja gitu ya. Ketika mobil yang kita tabrak turun marah-marah. Kita mungkin gini, aduh maaf, tadi teh anak saya nelepon. Tanpa disadari, kita sedang menyalahkan anak saya yang telepon. Benar? Saya ingat sekali saudara, tahun berapa? Ingat sekali tapi tahun berapanya lupa. Malam-malam, jam 12 malam, di Pasir Kaliki. Wah, di Circle K, lampu stopan hijau, saya langsung ambil kanan, susul, taunya dari depan itu mobil maju. Sikadua. Crash, tabrakan. Saya turun. Itu konyol.
Si bapak ini tanya, kamu anak muda kenapa malam gini ngebut-ngebut, kamu mau kemana? Iya pak, saya bilang. Aduh saya jadi hayang sirih heula. Iya pak, saya bilang. Ini saya buru-buru, saudara saya sakit. Sakit di mana? Rumah sakit Hasan Sadikin. Cina. Kebayang saudara? Itu saya dari Pasir Kaliki, ya mau ke Pajajaran. Tapi saya bilang saudara saya sakit di rumah sakit Hasan Sadikin. Itu teman saya langsung masuk mobil lagi. Pas kita udah di mobil, nah mana yang ngomong Hasan Sadikin? Hasan Sadikin mah arana di situ. Oh, aduh ya ampun Tuhan. Ya. Oh, ini sangat jelas ya, betul ya? Oke. Yang bisa diambil apa? Kita selalu cari kambing hitam, saudara. Kita selalu cari sesuatu yang bisa mengurangi konsekuensi dari kesalahan kita. Kita berbohong. Sampai berbohongnya sangat konyol sedemikian rupa. Dan akhirnya ya sudahlah. Bapak itu tidak percaya dan marah-marah. Itu yang sering kali kita alami. Kita mencari yang bisa disalahkan. Aku begini gara-gara dia. Ya, aku ini dan itu. Aku emosi, aku gak bisa kendaliin gara-gara dia. Sebelum kita mengakui kesalahan, kita cari dulu siapa yang bisa kita salahkan. Dampak dosa yang berikutnya, saudara. Ini bicara tentang kerusakan tatanan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam, firman Tuhan katakan, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Ya, di sini saya tulis, kesulitan Adam dalam mencari nafkah. Lalu Hawa ketika mengandung akan mengalami sakit. Dan ini juga berbicara tentang kesakitan jasmani yang hari ini, virus, penyakit-penyakit yang hari ini ada merebak di dunia ini. Itu terjadi sebagai dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa, rusaknya tatanan Allah. Adanya kerusakan alam, saudara. Manusia yang tadinya harusnya memelihara taman, akhirnya merusak. Lewat memetik daun pohon ara, merusak pohon itu untuk dijadikan cawat. Dan akhirnya hari ini manusia tidak peduli lagi terhadap kelestarian alam dan sebagainya. Manusia tidak dapat lagi sepenuhnya berkuasa terhadap ciptaan lainnya. Allah berfirman, engkau diberi kuasa untuk berkuasa atas ciptaan. Yang hari ini terjadi apa? Manusia bisa takut sama monyet. Betul? Di Komsel kemarin saya cerita ya. Geva turun dari perahu. Ih, mami, papi, monyetnya lucu. Panggil-panggil monyetnya. Begitu monyetnya datang. Begitu monyetnya celangap. Takut. Sebetulnya setting Allah sejak semula adalah manusia berkuasa. Tapi hari ini itu semua tatanan itu rusak dan terbalik. Kita hari ini belajar. Bagaimana cara iblis untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Lewat tipu muslihat yang begitu luar biasa. Kenapa manusia bisa jatuh? Dampaknya apa? Dan di sini saya tuliskan. Di balik semua kerusakan akibat dosa. Yang paling mengerikan adalah, apa saudara? Keterpisahan manusia dengan Allah dan kematian kekal. Ini merupakan dampak yang paling mengerikan dan tidak bisa manusia menyelesaikannya. Tidak ada manusia satupun yang bisa terbebas dari yang namanya dosa. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa terbebas dari kematian kekal. Ini satu permasalahan yang sifatnya kekal dan tidak dapat diselesaikan oleh cara manusia. Dan manusia tidak bisa mengantisipasi masalah dosa. Ini yang mengerikan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian, maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, konsep Allah ketika Adam jatuh dalam dosa, maka keturunannya pun dosa. Saya ulangi. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia itu jatuh ke dalam dosa. Benih dosa udah ada di dalam setiap manusia. Ada kelompok yang menyatakan bahwa ketika bayi baru lahir itu seperti kertas putih tanpa dosa. Kekristenan tidak berpandangan demikian. Bayi pun di dalam dirinya sudah ada benih dosa. Contohnya apa? Dia tidak mempedulikan orang tua yang lelah. Tengah malam bangun minta makan ya makan, minta minum ya nangis dia. Egois. Itu merupakan salah satu contoh benih dosa yang ada di dalam manusia sejak
lahirnya. Dan saya pernah ditanya begini, kan Adam yang berbuat dosa, kok jadi ke saya sih dosanya? Nggak adil sekali ya Tuhan. Dan tidak jarang orang menyangka bahwa Allah itu jahat dan Allah tidak adil. Karena Adam dan Hawa yang terjatuh, tapi kita hari ini yang menanggung konsekuensinya. Kita hari ini yang juga ikutan jatuh ke dalam dosa. Pernah saudara berpikir demikian? Kok kayaknya Allah nggak adil ya? Kan Adam yang berbuat dosa. Saya nggak ada hubungan darah sama Adam secara langsung. Kok saya ikut-ikutan jatuh dalam dosa? Suka nggak suka? Nanti kita akan lihat keindahan konsep ini. Inilah konsep yang Allah tetapkan. Kita sudah berdosa sebelum kita melakukan dosa. Sebelum kita berbohong, sebetulnya kita udah dosa. Dan semua manusia sudah terpapar dengan dosa. Ketika kita berpikir bahwa Allah jahat dan Allah tidak adil, mari renungkan. Siapa sih kita sehingga kita menyatakan Allah tidak adil? Dan saya menyatakan saudara, jalan yang nampaknya tidak adil, konsep yang terlihat tidak adil dan jahat, sesungguhnya itu adalah konsep yang Allah lakukan untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Saya ulangi. Konsep dosa masuk lewat satu orang dan akhirnya semua berdosa. Kalau sampai di situ kita katakan, wah Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Tapi saya mau katakan, konsep yang sama itu Tuhan lakukan dan Tuhan terapkan dalam hal pengampunan dosa. Kita akan lihat 3 bagian ayat. Roma 5 ayat 14. Di sini saya tulis, cara ini tidak hanya berlaku dalam dosa, tetapi juga ini adalah jalan untuk jalan yang Allah tetapkan untuk mengampuni, membenarkan, menguduskan manusia berdosa. Ya. Di sini saya tulis Roma 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. 14 sampai ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Oke. Yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Perhatikan 15. Tetapi kasih karunia tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas manusia oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lewat ayat ini mulai terlihat, jika oleh Adam maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Allah katakan lewat Paulus, terlebih lagi besar kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada semua orang lewat satu orang, yaitu Yesus. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Saya ulangi, penghakiman atas satu pelanggaran Adam telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Perhatikan di sini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Satu bahan lagi kita baca. 3 bagian ini menceritakan satu tema yang sama. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Wow. Ini kabar baik buat kita.
Jika Allah mengizinkan dosa Adam itu terimpartasi, tertular kepada kita. Jika Allah mengizinkan itu terjadi, Allah pun mengizinkan untuk kita menerima pembenaran, pengampunan dosa lewat ketaatan satu orang, namanya Yesus Kristus. Amin. Ini kabar baik bagi Anda dan saya hari ini yang selalu gagal, yang penuh dengan kesalahan dan terancam hukuman. Ada pribadi Yesus yang oleh pengorbanannya. Mungkin Anda berkata gini, aku kan tidak melakukan dosa Adam, tapi kenapa aku dinilai berdosa? Jangan berhenti di situ, tanya poin yang kedua. Aku kan tidak disalib, tapi kenapa aku diampuni? Di slide saya tuliskan, Yesus adalah Adam yang sempurna dan yang membebaskan kita dari kutuk Adam pertama. Amin. Yesus adalah Adam yang sempurna. Kenapa saya katakan Yesus adalah Adam yang sempurna? Karena Yesus pun dicobai oleh iblis. Sama seperti Adam dicobai oleh iblis. Adam gagal, tapi Yesus menang. Adam yang sempurna dan dia membebaskan kita dari kutuk Adam yang pertama. Dia membebaskan kita dari penghukuman yang begitu mengerikan. Kita akan lihat perbandingan ini, saudara. Adam menghadapi tipu muslihat iblis dengan pemikirannya dan dia gagal. Jika hari ini Anda selalu gagal dan gagal dan gagal, Anda terjatuh dan terjatuh dalam dosa, Anda sedang menghadapi tipu muslihat iblis dengan pemikiran kita. Berapa di antara kita yang hari ini terikat dosa yang diawali dengan tenanaonlah sekali-sekali. Tenanaonlah. Dan semua game melakukan hal yang sama. Gak apa-apalah, yang lain lebih parah. Saya emang gak seberapa. Dan akhirnya kita jatuh makin dalam terikat. Adam menghadapi tipu muslihat dan bujukan iblis dengan pemikirannya sehingga dia gagal. Namun Yesus menghadapi tipu muslihat iblis dengan kalimat. Firman Tuhan berkata, Yesus menghadapi tipu muslihat iblis dengan firman Allah yang penuh dengan kuasa. Dan akhirnya Yesus menang. Dan kemenangan itu kita terima hari ini. Orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adam terpisah dengan Allah. Tadinya dekat, dia jadi terpisah. Dan dia terhukum karena keberdosaannya sendiri. Adam terpisah dengan Allah karena kesalahannya. Adam terhukum juga karena kesalahannya. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus pun terpisah dengan Allah. Yesus pun terhukum di atas kayu salib. Tapi bukan karena dosanya. Dia yang benar, yang tidak mengenal dosa. Dia rela menjadi berdosa karena kita. Yesus terpisah dan terhukum karena Dia menanggung keberdosaan Anda dan saya. Firman Tuhan tadi katakan, oleh satu orang penghukuman datang, dan oleh satu orang pembenaran itu datang. Oleh satu orang penghukuman datang, oleh satu orang pengampunan datang. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus hati-hati hari-hari ini dengan pengajaran Kristen progresif yang menyatakan bahwa kebaikan bisa menyelamatkan kita. Ingat,
kebaikan kita sebaik-baiknya kita di Pangandaran saya sudah jelaskan, itu di mata Allah seperti kain kotor. Dan bersyukur karena Yesus rela terpisah dengan Allah. Yesus rela terhukum karena dia mau menanggung keberdosaan kita. Penghukuman yang Adam jalani membawa Adam kepada keterpisahan dengan Allah dan kebinasaan. Dosa kita membawa kita terpisah dengan Allah dan kebinasaan. Lihat, beda dengan Yesus. Penghukuman yang Yesus jalani mendatangkan rekonsiliasi antara kita dengan Allah. Penghukuman yang Yesus jalani mendatangkan keselamatan bagi kita yang percaya dan menerimanya. Jika Adam terpisah, lewat penghukuman itu dia terpisah karena dosanya dia terpisah. Tetapi Yesus lewat penghukuman yang dialami, dia rela terpisah dengan Allah supaya kita yang jauh bisa menjadi dekat. Supaya kita bisa memperoleh status sebagai anak-anak Allah. Inilah anugerah. Inilah kasih karunia. Ketidakadilan Allah karena menjadikan kita berdosa sejak lahir, hari ini itu dipatahkan dengan kehadiran Yesus Kristus yang berkorban untuk mengampuni, untuk membenarkan, untuk menguduskan kita manusia berdosa. Amin. Konsep yang dia izinkan untuk dosa menguasai dunia, konsep itu juga, jalan itu juga yang dia pakai untuk membebaskan manusia dari penghukuman dosa. Jadi berhenti berpikir bahwa Tuhan tidak adil ketika dia mengizinkan dosa Adam terpapar bagi kita. Karena ada kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma juga dicurahkan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih